Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Ade Febrian, NPT 21190001, kelas klimatologi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral garis. Yang dimana makalah ini kata pengantarnya sebagai berikut. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tugas makalah yang diemban kepada saya yang dapat terselesaikan. Adapun judul dari makalah saya adalah integral garis. Sebelumnya kami berterima kasih pada dosen mata kuliah kalkulus lanjut yaitu Bapak Fendi Arifianto, MSI, telah memberikan saya amanah untuk menyusun makalah ini. Dalam pembuatan makalah ini, saya menggunakan metode deskriptif, di mana metode itu saya memaparkan dan menjelaskan kajian materi yang dirangkum menjadi satu kajian yang nanti dapat menjadi sumber referensi bagi rekan-rekan taruna lain sekalian. Lepas dari itu, saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, apabila dalam makalah ini terdapat kekeliruan, sudilah kiranya memberikan maaf pada saya dan saran serta kritik. Makalah ini dibuat pada tanggal 23 Juni 2021 di Padang. Pendahuluannya sebagai berikut, yaitu latar belakang. Dalam matematika, integral garis adalah integral yang dihitung dengan mengevaluasi fungsi yang hendak diintegralkan sepanjang seutas kurva atau garis. Fungsi yang hendak diintegralkan mungkin adalah sebuah medan skalar atau medan vektor. Nilai dari integral garis adalah jumlah dari nilai medan pada semua titik pada kurva, dibobotkan dengan suatu fungsi skalar pada kurva, atau biasanya panjang busur, atau pada medan vektor, hasil kali skalar dari medan vektor dengan vektor diferensial pada kurva. Konsep integral garis merupakan generalisasi atau perluasan dari konsep integral tentu, yang dimana integral batas A ke C fungsi X dx dalam integral tentu tertentu integral batas A ke C fx dx. Fungsi fx diintegralkan sepanjang sumbu x dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Dengan fx adalah fungsi yang terdefinisi pada setiap titik sumbu x antara sampai di B. Metode penulisan yang saya gunakan dalam makalah ini adalah metode deskriptif, yaitu metode di mana saya memaparkan serta menjelaskan kajian materi yang dirangkum. Tujuan penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada rekan-rekan taruna sekalian tentang integral garis. Bab selanjutnya itu bab pembahasan, di mana bab pembahasan ini saya membahas tentang definisi integral garis, yang dimana yaitu misal definisi pertamanya yaitu misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana batas T yaitu T kecil sama T besar sama dengan A, kecil sama dengan B. GT dan HT continue di batas T kecil sama dengan A dan besar sama dengan B. G aksen T dan H aksen T continue di batas T kecil sama dengan A, besar sama dengan A dan kecil sama dengan B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal yaitu titik A ke titik B. Dan untuk P, X, Y
suatu fungsi yang terdefinisi di C, maka diperoleh bentuk persamaan. Maka diperoleh bentuk seperti berikut, yaitu integral P X, Y kali dx tambah Q X, Y dy. Definisi kedua itu misalkan C suatu kurva pada bidang mulus yang dibentuk secara parameter oleh X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Yang batasnya itu T besar sama dengan A dan T kecil sama dengan B. Maka diperoleh bentuk integral P X, Y ds sama dengan integral f xt di koma yt akar dari x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat dt. Dan selanjutnya yaitu sifat integral garis, yang dimana yang pertama sifatnya yaitu jika p x, y kontinu di C, maka integral px integral p x, y dx dan integral p x, y dy adalah sebagai berikut, yaitu integral p x, y dx sama dengan integral p ght, ht g aksen t dot t. Dan untuk integral px, y dy sama dengan integral pgt, ht g aksen t dt. Sifat yang kedua yaitu integral px, y dx sama dengan min integral px, y dx. Dan sifat yang ketiga yaitu jika p, x, y dan q, x, y kontinu di C, maka integral p, x, y dx ditambah integral q, x, y dx sama dengan integral p, x, y dx ditambah q, x, y dx. Adapun teorema dalam integral garis yaitu teorema Green, teorema divergensi, dan teorema Stokes. Yang pertama yaitu teorema Green. Teorema Green ini misalkan R adalah daerah tertutup dan terbatas pada bidang X, Y yang batas C-nya terdiri atas sejumlah kurva licin yang berhingga misal F1 X, Y dan F2 X, Y adalah fungsi-fungsi yang kontinu dan mempunyai derivatif parsial, di mana do F1 per dy sama dengan do F2 per do X yang dalam domain yang memuat R, maka dapat persamaan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu teorema divergensi, misalkan T adalah daerah yang terbatas dan tertutup dalam suatu ruang yang dibatasi oleh luas S yang berarah, dan misalkan f, x, y, z adalah suatu fungsi vektor yang kontinu dan mempunyai derivatif parsial pertama yang kontinu dengan domain yang memuat T, maka dapat persamaan sebagai berikut. Selanjutnya itu teorema Stokes. Misalkan S adalah luasan berarah dalam ruang dan batas-batas dari S adalah kurva C yang tertutup. Dan misalkan F sama dengan f x, y, z adalah fungsi vektor kontinu yang mempunyai derivatif parsial pertama yang kontinu dalam domain yang memuat S, maka dapat persamaan sebagai berikut. Yaitu lanjut pada contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, hitunglah integral garis
integral garis 2 tambah X kuadrat Y ds, di mana C adalah sebuah daerah yang merupakan setengah bagian atas dari lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, di mana X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T, dengan batas T besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan V. Penyesuaiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita turunkan X dan Y-nya, turunan cos yaitu min sin T dan turunan sin sama dengan cos. Lalu substitusikan pada rumusan berikut, yang dimana integral 2 tambah X kuadrat Y ds sama dengan integral batas V, batas atas V dan batas bawah 0, di mana yaitu 2 ditambah cos kuadrat T kali sin T akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat dt. Substitusikan X aksen dan Y aksen pada persamaan berikut, sehingga didapat integral V0 2 ditambah cos kuadrat T sin T dt sama dengan 2T ditambah cos pangkat 3 T per 3 dengan batas yaitu V, batas atas V dan batas bawah 0. Lalu substitusikan batas tersebut sehingga didapat 2V per 2 per 3. Sehingga didapat 2V kurang 2 per 3. Soal kedua yaitu hitunglah integral garis hitungan integral garis dari X pangkat 3 ditambah Y kali ds, dengan C adalah kurva X sama dengan 3T dan Y sama dengan T pangkat 3, yang dimana batas T-nya tersebut yaitu besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah awal yaitu turunkan X, yaitu turunan X yaitu adalah 3 dan turunan Y adalah 2T kuadrat. Di mana langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan substitusi, yang dimana integral X pangkat 3 ditambah Y ds sama dengan integral batas atas 1 dan batas bawah 0, 28T pangkat 3 akar 9 ditambah 9T pangkat 4 dt sama dengan 84 integral batas atas 1 dan batas bawah 0, T pangkat 3 akar 1 ditambah T pangkat 4 dt. Yang dimana hasil tersebut 84 per 4 kali 2 per 3, 1 ditambah T pangkat 4, pangkat 3 per 2. Lalu dimasukkan pada batasnya, dan didapat 4 per 3 kali 2 akar 2 dikurang 1. Berikut masih banyak contoh soalnya. Bisa teman-teman lihat sekalian. Dan pada bab terakhir yaitu bab penutup, yaitu berupa kesimpulan.
yang dimana kesimpulan dari penulisan ini berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disebutkan bahwa makalah ini membahas tentang definisi integral garis, sifat-sifat dari integral garis, dan terdapat pula beberapa teorema yang digunakan seperti teorema Green, teorema divergensi, dan teorema Stokes. Daftar pustaka yang diambil dari Nabila Dina pada tahun 2000, pembuatannya pada tahun 2015, yang judulnya yaitu integral garis, diakses pada tanggal 23 Juni 2021 melalui website SlideShare. Yang kedua yaitu dari Atina Ahdika yang dibuat pada 2014, dan judul referensi itu kalkulus multivariabel 1 integral garis, diakses pada tanggal 23 Juni 2021 melalui website Akademia Edu. Yang ketiga yaitu Lukman yang berjudul pertemuan 7 integral garis dari FP MIPA UPI Bandung. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.